Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Cangku Iva di channel YouTube Family Insight. Nah, sebelum kita mulai, subscribe ya. Dan nanti apa yang kami diskusikan, kiranya juga boleh di komen. Dan kemudian nanti saya bisa jawab. Nah, hari ini kita akan membicarakan salah satu yang agak berat nih. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh... pelan-pelan kameranya bergerak. Udah masuk? Ya, ini adalah Jostein ya, anak saya yang sulung. Dan kenapa ngobrol sama Jostein? Karena dia sekarang kuliahnya di psikologi di Maranatha di Bandung. Nah, emang kita mau ngobrolin apa sih sekarang ini? Tentang bunuh diri ya. Aduh, ilah berat banget. Iya, kenapa Papa ngajakin kamu ngobrol? Karena Papa baru baca beberapa berita, Jadi Papa case itu ada lihat yang bunuh dirinya, case-nya spesifik nih, yaitu anak-anak ya, remaja lah kita sebut ya. Yang satu waktu itu Papa baca ada di Tarakan, Kalimantan itu anak SMP, dia bunuh diri, tapi kelihatannya dia karena masalah akademis berat sekali. Tuntutan akademis ya. Iya. Nah, satu lagi baru minggu yang lalu tuh di Jakarta, Nah, Papa pengen tanya, sebenarnya kalau JJ dalam pandangan JJ kan sekolah psikologi nih. Mungkin bisa kasih kepada teman-teman kita di sini yang kita mau dengarkan ya. Kenapa sih orang sampai ambil keputusan sampai bunuh diri gitu? Secara umum aja, mungkin bisa dikasih tahu gimana, Ya, jadi bunuh diri itu sebenarnya suatu fenomena kompleks ya itu. Jadi sebuah fenomena multifaset di mana alasannya untuk orang yang bisa sampai bunuh diri itu banyak. Penyebabnya tuh banyak, sangat luas gitu. Bisa contohnya dari mental illness seperti depression, bipolar dan DID dan lainnya. Itu bisa merujuk untuk seseorang itu sampai akhirnya bunuh diri. Terus yang lain-lainnya itulah ada juga hopelessness, orang yang kehilangan harapan hidup, dan dia nggak punya tujuan lagi, dia nggak tahu mau ngapain lagi, sudah nggak punya harapan, akhirnya untuk apa lagi dia hidup gitu, dan akhirnya dia bunuh diri, memutuskan untuk bunuh diri. Oke, jadi tadi mental illness, kedua hopelessness. Oke, apalagi Habis itu ada juga seperti psych ache apa? Psych ache itu. Gimana tulis? Nanti tolong di itu ya, dikasih ketikannya. Ya apa itu? Nah, itu deskripsikan sebagai kesakitan secara mental yang tidak bisa ditanggung lagi gitu. Oh, jadi orang misalnya mungkin kalau yang Papa tahu ya, ada orang kayak kena sakit cancer gitu ada sampai harus pakai obat bius gitu supaya dia bisa menahan sakit. Artinya kenapa orang itu, kalau itu sakitnya enggak secara fisik berarti. Jadi ada juga yang bunuh diri karena penyakit secara fisiknya gitu. Jadi kalau dia mengalami penyakit-penyakit yang dia nggak bisa tanggung lagi secara fisik seperti cancer gitu kan, dia akhirnya bisa memutuskan juga untuk bunuh diri biar selesai sudah penyakit sakitannya itu. Nah, tapi kalau psych ache ini lebih ke arah secara mental, artinya secara psikologisnya gitu. Mentalnya kenapa? Nah, jadi yang dirasakan tuh seperti loneliness, hopelessness juga gitu. Terus misalnya frustration untuk keinginan memenuhi needs-nya dan love-nya tapi tidak terpenuhi gitu. Akhirnya dia merasakan kesakitannya itu. Jadi kesakitannya sangat dalam sampai akhirnya dia memutuskan untuk tidak bisa menanggung itu lagi. Jadi jalan keluar yang terbaik untuk dia adalah bunuh diri gitu. Nah, jadi bunuh diri itu seperti tingkah laku atau perilaku yang dipilih untuk keluar daripada kesakitannya itu. Yang kamu bilang kesakitan itu Papa masih belum paham nih. Jadi artinya apa? Kesakitan secara apa? Emosi. Secara psikologis kan itu Henry Nouwen pernah menyatakan the greatest suffering in this world is loneliness katanya. Nah itu secara mental kan itu. Berarti dia merasakan kesepian kan. Kesepian yang sangat mencekam gitu. Mendalam. Itu sangat menyakitkan dirinya. Wah, ngeri juga ya. Iya. Oke. Apalagi coba. Nah,
Terus misalnya isolasi secara sosial gitu. Sebenarnya kan memang suicide itu kan suatu tingkah laku yang dilakukan majority itu karena orang itu merasa kesepian, sendirian, dan nggak ada yang bantu gitu. Oke. Dan akhirnya orang itu bisa bertindak bunuh diri, dan ya alasan-alasannya sekitar itu untuk orang bisa bunuh diri. Oke, jadi kan tadi kan beberapa pintu masuk lah. Misalnya dia ada mental illness, ada loneliness, ya toh? Iya. Ada apa lagi tadi itu ya? Ya, itu hopelessness. Hopelessness, begitu ya. Tapi ujung-ujungnya itu kenapa dia? Jadi dia merasa sudah tidak ada jalan lagi. Iya, jadi itu bisa, sebenarnya decision itu kan bisa dipilih itu karena ada triggering events-nya. Jadi kalau misalnya dia, karena suicide attempts itu kan banyak ya, tapi nggak ada yang sampai beneran mati gitu. Iya kan banyak yang coba-coba kagak mati, iya. coba-coba kagak mati gitu. Pemikirannya pun orang banyak yang mengalami pemikiran untuk mau bunuh diri aja gitu. Iya, orang-orang depresi kan gitu. Akhirnya iya, tapi pikiran mau bunuh diri, tapi kagak. Nah, tapi akhirnya kenapa nggak bunuh diri gitu kan? Itu ada faktor lainnya pun yang menahan dia untuk tidak bunuh diri gitu. Misalnya masih ada support secara sosial gitu. Atau dia masih disupport, atau mungkin dia masih bisa terbuka pada orang lain gitu. Nah, jadi ada faktor-faktor lainnya yang mencegah dia untuk bunuh diri, tapi ada juga faktor yaitu precipitating factor kan, yang akhirnya membuat dia melakukan tindakan bunuh diri itu. Saya tiba-tiba ada, jadi dia udah secara keinginan tuh udah ada gitu. Jadi udah ada keinginan, lalu ada event yang membuat dia jatuh gitu. Contoh misalnya orang itu udah ingin bunuh diri, udah nggak punya harapan hidup, tiba-tiba orang penting dalam kehidupannya meninggal gitu. Wah, itu akan mendorong dia mengeksekusi. Iya, nah kayak gitu bisa langsung traumatik kan. Akhirnya traumatic experience juga bisa bikin orang bunuh diri gitu. Oke, itu secara umum, udah? Secara umum. Oke, nah sekarang yang kita mau discuss ini kan tentang anak kecil nih. Anak kecil remaja sih, menurut Bapak masih anak kecil sih. Belum pemuda, kalau kamu kan udah gede ya. Nah kalau remaja katakanlah, ini kan cukup beruntun nih Jeh kemarin. Apa teorinya yang kita bisa coba gali secara umumnya dulu? Kalau anak kecil kenapa dia sampai suicide gitu? Ya kalau anak kecil ya, kita lihat kalau anak kecil itu biasa masih tumbuh di lingkungan keluarga ya. Jadi keluarga itu salah satu kunci gitu untuk anak itu bisa bertumbuh, dan gimana dia disupport itu masih utamanya dari lingkungan keluarga. Nah, jadi paling penting juga adalah lingkungan keluarga yang suportif sama dia gitu, dan meng-create suatu lingkungan yang baik untuk anak itu. Nah, habis itu kalau yang dari kasus-kasus itu kan ada yang karena tuntutan akademik gitu. Yang Bapak baca tuh diutarakan waktu Bapak baca sekilas ya, tapi kan ini kan suatu berita ya. Kalau berita itu kan mungkin hanya menyorot secara fenomenological juga dari luar, tanpa bisa mencoba melihat di dalamnya seperti apa. Nah, yang nampak sih katanya yang Bapak baca itu, dia ada kesulitan akademik. Kan sekarang lagi sekolahnya pakai Zoom nih. Nah, di titik dia tuh pengen menyelesaikan, dia nggak tahu tanya sama siapa. Kan dia terpisah dari gurunya kan di sekolah, dia kan di rumah. Lalu dia tanya ke orang tuanya nggak bisa bantuin gitu. Tapi what happened gitu, kenapa kok ini begini? Ada anak yang cuek gitu ya, nggak bisa sebodoh ting gitu. Emangnya gua pikirin ya kan, ya gua main game aja, iya nggak? Iya kan, main gitu. Tapi ini kenapa kok sampai ke sana gitu? Gimana aja memandangnya ini? Ada orang yang emang dia punya keinginan keras untuk mencapai prestasi akademis gitu. Dan kalau misalnya dia nggak bisa mencapai atau terhambat gitu kan, dengan misalnya tuntutannya tinggi, dia nggak bisa memenuhi tuntutan itu, dia bakal dapat stres yang lebih tinggi, mengalami stres daripada orang yang emang bukan bertujuan untuk
berprestasi dalam akademik gitu. Terus Jadi secara track record anak yang mengalami bunuh diri ini dia memang sebenarnya dari TK SD kelihatan dia mementingkan ya pencapaian di akademik itu gitu. bisa jadi salah satu faktor. Yang kedua bisa jadi tuntutan orang tua untuk mempunyai ekspektasi tinggi terhadap anak itu, dan akhirnya anak itu dipush terus padahal anak itu kurang mempunyai mungkin kemampuan ya untuk memenuhi itu, akhirnya dia stresnya tinggi gitu. Sebenarnya kan dalam banyak kayak papa dulu waktu papa kecil ya juga nilai kayak matematika gitu suka dapat 5 gitu. Tapi begitu ngeles bisa ada jalan keluarnya. Nah itu kan jalan keluar yang diberikan juga mungkin sama orang tua ya, bisa jadi. Atau anak Enggak. itu pun bisa cari sendiri. Nyari sendiri dulu mah zaman dulu. Kalau Jakarta kan banyak lah waktu papa kecil kan di Jakarta, jadi tanya-tanya temen di mana les gitu kan. Akhirnya tersedia jalan. Sebenarnya kalau nggak tersedia jalan itu stres juga sih ngeliatin angka 5, 4 gitu kan. Ya makanya ya jadi ada beberapa faktor gitu yang lainnya untuk anak itu bisa akhirnya bunuh diri. Ya salah satunya seperti kalau dia misalnya mengakses situs-situs seperti situs-situs yang bawaannya depresif gitu kan, yang merujuk kepada arah-arah yang bunuh diri gitu. Misalnya kayak ada misalnya quotes gitu kan, misalnya life sucks, life itu nggak berguna gitu-gitu. Terus gitu dia baca-baca itu kurang baik gitu untuk dianya. Lalu ada juga misalnya anak itu nggak bisa terbuka gitu, jadi secara sosial itu terisolasi gitu. Social isolation itu kan juga salah satu penyebab orang bunuh diri. Apalagi PJJ gini, anak itu kan biasanya apalagi PJJ pembelajaran jarak jauh. Oh ya ampun, PJJ pembelajaran jarak jauh. Iya. Nah, anak itu kan nggak bisa ketemu teman-temannya secara fisik kan, sedangkan anak itu biasa senang untuk ketemu teman itu kan bisa mendapatkan kesenangan, dia nggak terburden dalam rumah terus gitu. Jadi itu salah satu faktor juga, anak itu nggak bisa, lebih kurang sekarang anak untuk bisa terbuka sama teman-temannya, jadi interaksi kurang kan, akhirnya terisolasi dia. Nah hal itu bisa menyebabkan anak juga untuk bunuh diri akhirnya. Oke. Apalagi kira-kira? Apalagi ya untuk anak itu bisa bunuh diri. Nah kalau yang papa lihat yang baru-baru ini di Jakarta itu kan ada tulisan ya, itu kan fotonya tersebar tuh di WhatsApp. Jadi dia bilang I want to kill myself, itu pakai dia singkatan KMS ya. KMS, killing myself. Lalu ada kata teacher di situ. Jadi maksudnya apa tuh? Jadi precipitating factornya kenapa dia tulis teacher? Ada. Jadi precipitating factornya kan kita bisa lihat dari situ, dia akhirnya dia bingung apakah untuk mendecide dia mau bunuh diri dia tidak, terus dia sebut karena dia nggak mau melihat gurunya lagi gitu kan. Iya, dia tulis gitu. Nah, itu I don't wanna see my teacher ya gitu ya. Itu bagaimana maksudnya? Berarti beban akademik kira-kira. Iya, kemungkinan precipitatingnya adalah karena beban akademiknya gitu. Jadi dia sudah muak sama sekolahnya itu, dia nggak tahan lagi sama beban akademisnya. Gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri gitu. Oke. Nah, kalau secara kita mencoba menyimpulkan ya, ataupun mungkin memberikan solusi ya bagi setiap mungkin parent atau siapapun yang nonton ini. Kalau dari papa gitu, pengen memberikan beberapa hal. Yang pertama itu sebenarnya keterbukaan tadi, keterbukaan. Jadi misalnya kayak papa sama mama itu mesti ada keterbukaan, bener kan? Benar. Dari papa mama ada keterbukaan, dan papa mama terus mengusahakan unity kan di antara kami, dan kami ramah di rumah, bukan pribadi yang angker. Ya misalnya di meja makan diem, ada kan keluarga kayak gitu Iya. Kan kalau kita itu, kamu merasa gimana? Di rumah kita itu kita kalau makan kan ngobrol ya, ngobrol ngaco belo yang nggak jelas gitu ya. Ya pokoknya saya ketawa aja tuh. Tapi kan itu menjadi jalan masuk supaya kalian sebenarnya bisa ngomong apa aja kan begitu. Itu udah tepat ya kalau kita bicara keterbukaan.
Itu kan secara family kan berarti. Secara family itu emang itu salah satu faktor paling pentingnya untuk anak itu bisa tumbuhnya dengan baik gitu dan untuk supaya nggak punya suicidal thoughts. Nah dari family-nya itu meng-create environment yang baik, yang ramah lah gitu ya. Jadi anak itu nyaman. Kalau betul. nyaman, relasi baik gitu kan, itu bisa bikin anak itu lebih terbuka sama anggota keluarga, dan hal itu kan jarang dilihat dalam keluarga-keluarga untuk anak itu bisa terbuka kepada orang tuanya gitu. Sekarang karena banyak udah individualistis gitu. Iya, kalau papa sih tetap mau usahakan ya, kayak misalnya kayak kamu sekarang udah jadi pemuda ya, ingin menjalinnya persahabatan deh, gitu. Jadi bisa lawan bicara, kamu ngomong apa, papa nggak hakimi gitu loh, papa nggak judge gitu. Ya, bebas aja kamu ngomong, cuma papa bebas juga give my reason gitu kan. Artinya kalau papa nggak setuju ya gua ngomong, bener nggak? Iya, Begitu gua nggak setuju, lu tinggal timbalin lagi kan? Timbalin lagi aja sampai kita ketemu di tengah dong. Iya. Nah itu yang papa coba hidupkan ya, sehingga adik-adik kamu juga jadi berani ngomong. Kebayang kalau rumah itu sunyi sepi aja, nggak ada pembicaraan, ngeri banget loh. Nah itu satu. Yang kedua sebenarnya ini kan masa pandemik panjang nih, artinya jangan-jangan semester depan kita masih menghadapi situasi sekolah yang sama dong. Kita sangat concern kan, waduh ini banyak yang kejadian seperti ini. Nah kalau yang kedua ini papa sebenarnya pengen ngomong, setiap suami istri itu atau ayah dan ibu ya harus betul-betul membangun intimacy with God. Jadi setiap hari itu mencari Tuhan, membaca Alkitab, dan bukan hanya parent, yaitu tapi mengajak juga anak-anak gitu kan. Iya. Nah satu ada private intimacy with God, yang kedua ada family altar. Nah kamu rasa gimana J? Di dalam membaca Alkitab itu kamu juga ada lakukan ya? Iya, membaca Alkitab. Jadi spirituality itu kan juga penting gitu ya, untuk bisa. Jadi ada kaitannya antara spirituality dengan mentality itu. Jadi. Oke. Jadi untuk membangun hubungan spiritual kepada Tuhan gitu kan, itu bisa memberikan kita seperti semacam proteksi ya. Gitu ya. Kamu rasa itu ada hal-hal yang itu kan nggak kelihatan Jay. Kamu ngerasanya gimana? Ya itu tidak terlihat, tapi dalam membaca firman Tuhan gitu ya, itu juga kan dalam firman Tuhan ada memberikan tujuan hidup gitu kan, seperti makna-makna dalam kehidupan. Sebenarnya itu penting gitu untuk orang-orang miliki gitu. Kalau orang nggak punya tujuan hidup lagi gitu, nggak punya maknanya, dan dia nggak punya juga relasi yang baik sama siapa-siapa, apalagi sama Tuhan juga, itu yang penting gitu kan. Itu orang nanti bisa jadinya hopeless gitu, jadi nggak punya harapan lagi gitu. Tadi kan kamu bilang salah satu pencetus ya, karena hope-nya hilang. Dan membaca kitab suci secara teratur, tertib gitu kan, itu kan seringkali memang menciptakan the new hope gitu kan. Rahmat Tuhan kan selalu baru setiap pagi ya. Jadi ya itu yang mungkin harusnya kita coba encourage nih Jay, kepada setiap yang nonton video ini, bahwa ya ayah, ya ibu, ya anak-anak harus secara teratur membaca kitab suci ya. Betul ya. Nah kalau family altarnya sendiri kan berbeda. Itu kan kita ngumpul di tengah minggu. Sebenarnya itu kan lebih, kalau papa rasa ya, sebenarnya papa kan kamu lihat papa sharing kitab suci, tapi bukan hanya menceritakan kisah ini saja kan, tapi papa coba integrasikan dengan pengalaman. Jadi apa yang papa rasakan, apa yang papa pikirkan kan begitu. Ya habis itu ya giliran, ya habis itu mami kamu, habis itu kamu gitu ya. Jolin, terus Josen. Nah itu tuh menurut kamu apa sih dampaknya gitu yang kamu rasa gitu? Dampaknya ya. Yang paling penting dampaknya adalah untuk bonding antar anggota keluarga gitu. Bonding ya? Bonding. Lem bond. Nempel ya. Itu kan faktor yang sangat penting gitu. Untuk mempunyai relasi yang baik dalam keluarga, sehingga keluarga lebih harmonis, lebih mengenali satu sama lain gitu. Akhirnya kita bisa saling bantu, kalau ada apa kita bisa lebih mengerti. Iya tuh.
Kayak kemarin kamu ingat nggak waktu adik tuh si Jojo ya, nilainya lagi jeblok ya. Kita kan selesaikannya di family altar kan. Akhirnya kita ciptakan tekad, ya cicinya tuh si Joylin, akhirnya Jo, mana yang nggak bisa? Sini, saya bantuin kan begitu ya. Itu kita ketok di family altar. Terus Papa tutup dalam doa kan, memblessing supaya niatan cicinya lurus, nggak lupa. Apa konsisten ya. Tapi kalau Papa lihat sekarang si Jojo udah lumayan sih. Kamu lihat gimana si Jojo? Iya, sekarang dia udah mulai mau belajar ya. Mau belajar ya, bersyukur sih sebenarnya. Iya, jadi ya itu gunanya juga kan karena tahu masalah apa yang dihadapin. Jadi bisa mensupport gitu. Jadi family bisa supporting untuk mencapai apa yang. Aku masih ingat tuh di sidang tuh anak di sidang nih satu keluarga ya. Papa ngomong, Mama ngomong, kamu ngomong, Jolin ngomong. Tapi saat itu dia seperti memang tidak ada dorongan untuk belajar saat itu. Makanya Papa bingung tadi. Yang satu bisa set ke bunuh diri ya. Kalau adik kamu secuek deh. Main. Itu kan temperamen ya yang jadi, temperamen. Jadi emang ada sifat-sifat atau trait-trait tertentu dari anak juga yang berbeda gitu kan. Ya yang gimana mereka menghadapi sesuatu gitu. Tapi aku rasa aja bener nggak sih secara umum ya. Orang itu kalau anak nih ya, kalau kepentok sebenarnya dia larinya ke main aja, bener nggak? Ya main game, ya ngapain gitu loh. Itu kan sebagai pelariannya. Iya pelariannya kan. Ya yang kayak gini menurut riset ada nggak sih orang-orang seperti ini kenapa gitu? Apakah ini ada nggak riset persentase gitu? Orang-orang persentasenya sih nggak tahu ya. Tapi emang ada. Sebenarnya faktor entertainment itu juga penting untuk anak itu nggak mengalami stres terus gitu. Entertainment maksudnya gimana? Entertainment itu kan dia dengan main, terus dengan main game, pergi main sama teman-temannya, berinteraksi. Tiap anak punya entertainmentnya masing-masing gitu. Ada misalnya dengan saya main catur, main musik, itu sebagai entertainmentnya dia. Untuk dia jadi melakukan hal lain selain dia belajar. Jadi nggak cuma tuntutan akademis doang gitu. Iya ngerti aku tuh. Hal jadi itu stress release tuh. Iya stress release. Kebanyakan gitu. Juga nggak baik. Tapi kalau dia main kebanyakan, bapak lu yang stres. Iya. lihat handphone terus gitu kan. Jadi ini berarti kita isunya akhirnya keseimbangan ya. Kemarin aku ingat Ibu Asri itu waktu lagi woman talk sama Mami. Bahwa kalau kayak main game itu kayak orang ya pergi main itu kan ada waktunya. Iya. Benar. Seberapa lama? Ya main game juga ada waktunya, bukan seharian gitu kan? Seperti itu. Ya Jeh, kita ngobrol udah cukup lama nih. Thank you banget ya Jeh. Iya. Ini baru video pertama kita dan semoga nanti ada video-video yang lain yang saya bisa ngobrol sama my first born son ini adalah Jostein. Dan semoga apa yang kami percakapkan bisa membuka paradigma dari setiap kita supaya kita ada kepekaan ya, supaya kita ada alert begitu bahwa ini sebuah kejadian kayak gitu ya, itu bisa menjadi pemicu bagi anak-anak lain gitu loh yang Papa khawatirkan, betul nggak? Jadi akhirnya kita betul-betul harus ya mengundang Tuhan terlibat masuk secara khusus di masa pandemik ini sangat tidak mudah. Unity keluarga itu harus kita perjuangkan ya. Suami istri sebagai juga ayah dan ibu, kumpulkan anak-anak setiap minggu dan mari kita bersatu dan berjuang. We more than conqueror. Kita pasti menang. Kita pasti bisa. Tuhan berkati setiap kita yang telah melihat video ini dan jangan lupa di subscribe, di komen dan di like. Nanti saya akan reply di komen di bawah. Dah.